Lu bakal seneng gak misalnya TikTok lo di follow back sama Fuji, Instagram lo di follow back sama Fuji, Insta story lo di like sama Fuji, bahkan lo video callan sama Fuji. Gue sih seneng banget dan itu kejadiannya tepat 1 tahun yang lalu ketika di bulan puasa juga. Sampai sekarang. Oke guys, jadi gini ceritanya di tahun 2024 gue itu sering banget bercerita di akun TikTok gue saat gue mempunyai waktu luang. Bukan dengan maksud apa-apa, gue cuman pengen sharing-sharing aja dengan pengalaman yang sudah gue alami. Menurut gue itu random dan lucu-lucu gitu. Bahkan gue menjadi salah satu nominasi TikTokers favoritnya Fuji dulu 2024. Apalagi sebut-sebut aja dong. Judin. Singkat cerita, setelah gue beberapa hari di fallback sama Fuji, akhirnya gue memiliki kesempatan untuk live bareng sama Fuji. Di situ tuh gue tuh ngobrol-ngobrol, bertukar cerita sampai akhirnya kita berkenalan di live tersebut. Sampai akhirnya adalah netizen yang bilang kayak gini, "Bang, lu kan udah rame, kenapa lu nggak mau open endorse?" Terus gue bilang kayak gini, nggak mau nanti Fuji keganggu kalau nonton cerita gue ada endorse-nya." Yang padahal faktanya gua nggak tahu gimana caranya open endorse. Padahal pada saat itu banyak banget brand-brand yang kontak gua, tapi gua nggak ngerti gimana caranya open endorse. Habis itu Fuji bilang kayak gini, Zudin jangan kayak gitu. Kalau ada brand-brand yang approach kamu tuh di ACC aja, bla 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 bla. Terus gue bilang kayak gini, nanti kalau aku kaya gara-gara kamu, emang nggak apa-apa. Terus kata dia gini, aku malah senang banget kalau ada orang yang kaya gara-gara aku. Terus gue ya udah deh, nanti gue terima endorse tersebut. Singkat cerita, waktu terus berjalan tanpa Zudin yang membuka endorse-nya. Karena apa ya? Karena gue masih tidak mengerti anjir, gue harus menerima yang mana. Karena satu, gue gak suka produk-produk yang nge-approach gue. Dan gue juga gak tahu gimana caranya nih gue balesnya. Gimana caranya nanti gue membawakan itu di sebuah cerita. Takut orang-orang itu berpikir bahwasanya gue bercerita demi endorse tersebut. Jadinya cerita gue takut disangka fake. Jadi gue tuh takut untuk masukin endorse pada saat itu. Abis itu, singkat cerita, gue ngadu lah kayak, aduh ini gue harus gimana nih. Gue tanya lah ke broadcast gue. Buat lo yang follow Instagram gue pasti tahu gue mempunyai broadcast. Terus gue curhat, gue pengen buka endorse tapi gue gak ngerti gimana caranya. Lagi dan lagi, karena gue kenal sama Fuji, gue mendapat benefit lagi. Kan gue gak ngerti caranya ngendorse ya. Gue dikenalin lah sama temennya yang namanya Tania. Gue diajarin ngendorse sama Tania. Gila bener-bener kayak, gue kayak temen lamanya dia cok. Kayak diajarin, kayak disuapin banget anjir. Baik banget dulu pada. Setelah gue udah pelan-pelan mengerti gimana caranya gue membawakan sebuah produk di kamera, gue tetap tidak menerima endorse yang masuk. Dikarenakan gue gak suka sama produknya. Tapi akhirnya adalah salah satu produk yang bener-bener ngechatin gue terus tiap hari, "Kak, ayo dong kak, bla 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 bla, berapa red cardnya?" Gue gak tahu red card gue berapa. Dengan pedenya pada saat itu gue bilang sekian belas juta. Dan dia ACC anjir. Gila. Aneh banget. Pada saat itu Tania yang bantu mengerjakan endorse tersebut. Gue udah menawarkan, lo mau bagian berapa? Lo mau di GoFoodin apa kalau ini? Terus dia bilang gak usah. Tapi nanti kita main aja. Sampai akhirnya di suatu hari kita main berdua ke puncak. Gue nemenin dia karena dia pengen lihat kali doang. Waktu itu gue lihat kali kayak jam 2 malam kayak dah. Gue nyampe puncak lihat kali, fotoin dia di kali, habis itu pulang. Gila, gue udah kayak ketar-ketir. Aduh, pertama kali main sama influencer gue harus ngomong apaan ya? Ternyata dia cuma pengen ke kali anjay.